Ya, halo. Loh, kok tanya aku? Aku yang tanya kenapa tiba-tiba nelpon. Oh, gak apa-apa sih. Jam 2. Enggak, santai aja. Gak ganggu kok, aman. Jadi, gimana kabar? Enggak, kan kan kamu tiba-tiba nelpon, ya kan? Terus aku wajar dong nanya kenapa gitu. Udah 2 tahun, bukan 2 tahun lagi ya? Sejak kapan sih terakhir kita ngobrol? Aku lupa. Yang secara personal terakhir ngobrol kita tahun 2020. Udah lama banget ya? Iya, kenapa tiba-tiba nelpon? Lo lagi minum ya? Enggak apanya, bahasanya aja kayak orang mabuk. Kamu di mana? Jangan-jangan ntar mabuk di tengah jalan aja. Oh, ya siapa tahu ternyata di kamar. Ya siapa tahu kan, namanya orang lagi minum. Jadi enggak ngantuk, aman. Ngantuk sih, tapi yaudah. Gimana kabarnya? Ya kamu sih nelpon dulu. Ntar kalau matiin ntar nggak sopan. Oh nggak, ya udah. Beneran mau tanya sih, kenapa sih nelpon? Aku kira nomor kontakku udah kamu hapus loh. Kabarku alhamdulillah baik ya. Puji Tuhan baik. Keadaanmu gimana? Maksudnya jadi saat boy gimana ya? Nggak ngerti aku. Alah. Jangan-jangan kamu lagi drunk text ya? Kamu gak lagi habis minum-minum sama temen kamu kan? Ya. Ya siapa tahu drunk text gitu. Iya, ya drunk text emang ngechat sih, SMS gitu. Tapi kan kalau orang habis minum kan, habis mabuk gitu kan pasti kepencet telepon bisa. Lagi drunk text kan. Kalau beneran drunk text, lo kangen sama gue? Ya iya sih, kirain. Boleh. Apa yang gak boleh? Tapi kalau malam-malam mau pagi buta gini nelpon orang kayaknya
kurang sopan ya? Iya. Tapi ya udah sih, karena kamu juga lagi elor ya. Ya, oh gitu. Ya udah. Oh, ini mau dimatiin apa gimana teleponnya? Temenin nelpon ya. Kenapa nggak nelpon pacarmu aja ya? Kenapa harus aku yang nemenin? Boleh sih sebagai teman lama telepon gitu boleh. Boleh. Emangnya kamu kangen aku ya? Emangnya kamu masih inget sama aku? Aku kira udah lupa. Ya lupa sama semuanya, segala-galanya. Apa? Ini ngomongnya ngaco. Apa sih? Aku udah lupa sama temen karena terlalu bahagia sama diri sendiri gitu, sama pasangan. Hah? Kayaknya lu beneran mabuk deh ya. Iya, kamu emang mana sih ngomongnya? Yaudah lo emang jahat di cerita gue. Udah. Ya emang kamu emang orang jahat di cerita orang lain. Ya di cerita gue, di ceritaku dulu kamu, ya kamu tadi bilang aku mungkin orang jahat di cerita orang lain. Kalau ngomongin masa lalu, kamu emang orang jahat di masa lalu gue ya. Di ceritaku kamu emang orang jahat sih. Kalau mau dijadiin cerpen atau novel. Gini deh, kamu emang gak sadar ya nyakitin cewek gitu. Ya aku tahu sih, basicnya emang kamu fuckboy kan. Iya, iyain aja ya. Iyain kan aja kamu sad boy dah. Ya udah kalau mau serius aja tanyanya. Apa? Iya. Ya kamu jahat sih. Pakai nanya kenapa? Ada orang nyakitin orang lain, bukannya dia harus minta maaf ya? Bukannya langsung hilang dan pura-pura gak pernah terjadi apa-apa ya? Pura-pura lupa gitu, terus ngelupain kesalahan, dikubur gitu dalam-dalam. Kamu gak takut? Aku bukannya
pengen kamu dapat karma sih, bukan cuman karma itu nyata loh. Jujur di sini aku masih sakit hati sih. Bukannya sakit hati aku masih punya rasa ya sama kamu terus kamu gituin, bukan. Cuman mau ngingetin aja kalau misalnya di hati seseorang itu masih ada luka, sakit nih misalnya karena emang kamu nyakitin dia. Terus kamu gak minta maaf, tapi kamu pura-pura lupa dan hilang gitu aja, seolah gak pernah terjadi apa-apa. But orang yang kamu lukain itu masih punya trauma dalam dan dia bisa dibilang udah ngelewatin masa-masa apa sih, masa-masa depresinya dia. Walaupun dia udah udah baik-baik aja gitu, kalau kamu gak minta maaf sama dia, karma alam itu ada loh ya. Kamu gak bisa aja nyakitin seseorang atau hati orang yang gak jahat ke kamu dan open ke kamu, baik ke kamu, tapi kamu nyakitin dia dengan cara hancurin mentalnya. Itu nanti bakal kembali ke kamu sih. I don't know kapan. Aku gak nyumpahin sih, tapi ada kalanya kamu minta maaf ke orang itu. Dan di sini aku belum pernah ngebaca atau ngedengar permintaan maaf kamu baik secara langsung ataupun online selama ini. Udah 3 tahun loh ya. Ya kayak gini, seenaknya tiba-tiba telepon, terus tiba-tiba aja, padahal udah kayak tenang banget itu. Aneh gitu kan, kita udah hidup bahagia masing-masing gitu kan, udah sibuk kehidupan masing-masing gitu. Oh, bukannya aku gak seneng, tapi aku cuma pengen lagi satu. Aku pengen minta maaf kamu dengan tulus dan dalam, karena dulu pernah nyakitin aku dengan sangat dalam, dan kamu tahu itu. Kamu mempermainin perasaan orang dengan semena-mena. Dan kamu kubur itu tanpa minta maaf satu sedikit pun keluar dari mulut kamu ke aku. Dah, itu doang sih. Nah, kamu tiba-tiba nelpon aku karena kangen. Tiba-tiba. Kamu menyesal. Menyesal kenapa? Gak bisa ngilangin perasaan kamu ke aku, kenangannya, memorinya, apa gimana?
ngapain nge-text kamu gitu kan. Aku udah gak mikirin kamu. Dalam perasaan aku cuma mikirin satu. Sakit sih. Iya, kenapa sakit? Karena kamu belum pernah minta maaf ke aku dari apa yang kamu perbuat. Itu yang bikin sakit sampai sekarang sih. Kalau kamu tahu. Kangen kita dulu. Aduh, kayaknya kamu lagi mabuk berat ya. Mending jangan minum banyak-banyak deh kalau kayak gini. Ya aku tahu kamu sering banget kan ke klub. Mungkin teman-teman pergaulan kamu sekarang anak-anak di klub. Ya aku tahu dan itu nggak buruk, enggak kok. Kata siapa buruk? Aku tahu kamu cari uang di situ, I know. I knew it. So, emang salah ya nyari uang di situ? Ya udah, itu kan hidup kamu, pilihan kamu. Aku nggak mau ngejudge juga sih. Enggak, enggak, enggak kangen sih. Ngapain aku harus kangen kamu? Ya aku nggak tahu kalau kamu tanya gimana cara ngilangin perasaan kamu gitu kan. Atau nggak kenangan kamu atau apapun itu yang disebut feeling gitu di dalam kamu yang masih nge-recall memori tentang kita, atau tiba-tiba kamu telepon kayak gini pas mabuk setelah 3 tahun. Aneh banget. Aku nggak tahu cara ngilangin gimana. Tanya ke kamu udah minta maaf nggak sama orang yang kamu gituin? Kayaknya aku tahu kenapa kamu kayak gini. Kamu menyesal kan? Tapi kamu belum pernah minta maaf sekalipun sama aku. Kamu kepikiran gak? Kepikiran buat minta maaf gak? Kalau kamu ngerasa gak ada yang berubah di perasaan kamu, walaupun banyak orang masuk gitu ya. Iya, siapa bilang kenangan memori bisa dihapus? Gak bisa. Yang bisa dilakuin adalah cuma pura-pura lupa, pura-pura gak ada apa-apa, pura-pura ya udah saling jadi silent reader gak sih? Enggak, aku gak ngerasain hal yang sama kok. Kalaupun ada, aku bakal ngeblok perasaan itu sih buat kamu. Hah? Halo? Kamu nangis? Kamu nangis ya? Sadar ya? Kamu kayaknya harus minum air putih. Yuk, ambil air putih dulu yuk. Omongan kamu udah kemana-mana. Mungkin kamu lagi stuck. Karena kamu lagi mabuk, kamu stuck di masa-masa itu deh.
Ya udah, kalau nggak bisa tidur, mungkin dengerin lagu bisa bikin kamu tidur. Ya, daripada nelfon aku kan ya. Kayak gak ada faedahnya, buat apa? Kita udah satu sama lain tuh udah kayak orang yang gak kenal tahu. Kan aku bilang, ketika kamu hancurin hidup kamu, berarti ada masalah di kamu yang belum kelar, belum diselesaiin. Belum pernah bilang sih, aku bilang sekarang ya. Kalau kamu ngerasa tiba-tiba ngomong ke aku, kamu hancurin diri kamu sendiri buat pertahanin teman-teman kamu yang sekarang. Ya aku nggak tahu teman kamu sekarang tuh kayak gimana lingkungannya. Kamu dalam keadaan state hancurin hidup kamu kan? Berarti kamu masih ada masa-masa penyesalan atau masalah yang emang belum kamu selesain gitu loh. Kayak kamu tiba-tiba nelfon aku, berarti ya bisa dibilang mungkin itu salah satu karma ya. Satu-satunya cara minta maaf tulus ke orang-orang yang pernah kamu sakitin. Udah, aku cuma bisa ngasih nasihat itu doang. Aku cuma bisa ngasih nasihat itu doang. Kamu percuma kok nyeselain masa lalu. Kalau misalnya masa lalu kamu gak kayak gini atau gak kayak gitu, percuma. Gak bisa bakal balik ke masa lalu juga. Kamu hidup di masa depan. Sadar aku juga dulu stuck kok. Kamu gak tahu aja yang aku udah lewatin sampai di tahap dimana aku bisa damai sama diri aku sendiri. Banyak trauma yang ngantem hidup aku, banyak, gak cuma kamu, selain kamu, setelah after kamu. Banyak. Ya aku jujur, aku masih inget kamu. Ingat apa? Ingat ketika kamu masih nyakitin aku gitu kan. Ingat ketika kamu nyakitin aku dulu kayak gimana dan kamu gak pernah minta maaf sama aku sampai sekarang. Itu yang aku inget. Bukannya aku yang inget kayak apakah aku dulu salah atau gimana. Coba aku gini, aku gak bakal ini ke kamu gini. Enggak, aku gak pernah mikirin gitu. No. Ya, minta maaf ke aku, tapi jangan cuma ke aku. Aku yakin di luar sana banyak orang yang gak sengaja kamu sakitin, atau sengaja kamu sakitin, atau sengaja kamu giniin kayak sama kayak aku. Kayaknya aku yakin banyak. Jadi, aku harap kamu berhenti buat hancurin hidup kamu dengan cara minta maaf. Jadi kamu gak ada beban lagi gitu kan. Oke, Les, aku bakal tanya.
Apa kamu gak akan pernah minta maaf ke aku? Orang yang kamu sakitin waktu itu. Aku tahu itu udah lewat lama. Tapi aku lihat kayaknya karma lagi ngelingkarin kamu. Kamu sadar gak sih? Stop. Bukan. Caranya bukan dengan ngutuk diri kamu sendiri, bangsat lah, brengsek atau apapun ke diri kamu sendiri kayak gini ya, yang hancurin mental kamu sendiri, bukan. Stop. Dengerin. Aku cuma kasihan aja karma buruk yang bikin kamu stuck di situ tanpa arah. Karena apa? Karena karma yang belum kamu lepas sendiri gitu. Kalau ketemu aku langsung, atau dalam video, bukan video sih, atau dalam call ini, minta maaf tulus ya, please gitu. Aku udah maafin kamu kok, udah lama. Tapi aku mohon gitu, aku gak pengen punya ikatan karma yang ikat ke orang lain. Aku gak mau ikatan buruk dikubur tanpa dilepas. Please lepas ya. Aku yang dulu cuma mau minta maaf dari dirimu yang dulu kok. Sebagai teman lama yang baik dan buat kehidupan kita masing-masing gitu. Biar aku lega, kamu juga lega. Sama sini paham? Jangan gunain kata-kata drang teks atau membuat alasan buat ngancurin hidup kamu. Karena ada penyesalan yang belum kamu selesaiin. Jangan, kasihan. Kasihan ke kamu sama kasihan orang yang kamu gituin. Mereka bakal berasa kok. Kalau ada yang belum lepas, kabel kusutnya, benang kusutnya. Halo? Oke. Kayaknya kamu lagi keguncang deh, aku gak mau terlalu konfront ke kamu. Iya. Semoga hidup kamu baik-baik aja. Tapi aku cuma minta maaf aja sih. Halo? Are you okay? Kamu lagi nangis ya? Halo? Udah. Yang penting apa yang pengen aku sampaikan, udah aku sampaikan ke kamu. Dan tiba-tiba nelpon kayak gini, aku rasa itu jalan dari yang di atas buat lepas apa yang belum lepas sejak lama sih. Kamu mau mikir dulu atau mau ya udah aku matiin aja ya? Kayaknya kamu lagi gak stabil deh. Terus dipengaruhin minuman kayak gitu. Makasih ya udah nelpon duluan. Kalau kamu gak pernah nelpon aku gak bakal tahu sih. Kalau emang bener belum
ada masalah yang clear. Oke, aku tunggu minta maafnya ya. Semoga harimu baik-baik saja. Semangat. Dan aku minta maaf juga kalau misal tanpa sengaja nyakitin kamu. Aku maafin kok. Iya, kita lagi fight jalan masing-masing aja. Iya. Oke kalau gitu, kalau mau nutup karena lagi gak stabil. Iya, kalau mau minta maaf langsung gampang sih. Tenangin aja pikiran kamu dulu. Nanti juga bisa minta maaf langsung kok. Kalau mau. Oke. Iya, sama-sama. My pleasure to listen to you. Dadah. Semangat ya. Apa? Mau confess segala perasaan kamu nanti. Dan mau minta maaf. Boleh. Tentuin aja waktunya kapan, terus di mana. Iya, nggak apa-apa. Gak keganggu kok, aman. Oke, dadah. Malam.